Selamat pagi, teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan tentang inform and share decision making process. Jadi, ada kata-kata di sini ya bahwa dokter itu harus memberikan informasi yang baik, lalu kemudian ada pengambilan keputusan bersama. Jadi, sebelum kita diskusi tentang inform consent, maka di dalam praktek kedokteran, maka saat ini yang berkembang adalah share decision making process. Nah, hak pasien dalam hubungan dokter pasien sebenarnya merupakan hak asasi yang bersumber dari hak asasi individu di bidang kesehatan, ya, bahwa adalah hak untuk menentukan nasib terhadap dirinya sendiri. Nah, tetapi dalam hubungan dokter pasien, secara relatif pasien itu berada dalam posisi yang lebih lemah. Ini yang disebut dengan asimetri informasi. Dokter itu lebih tahu banyak hal, ya, dalam tanda kutip, ya, walaupun sebenarnya asimetri informasi saat ini sudah semakin berkurang ya dengan era internet dan sebagainya. Lalu kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya. Ya, jadi karena hubungannya lebih kayak dulu ya paternalistik, maka dibutuhkan suatu tadi informed consent yang kalau ditarik sedikit ke belakang adalah bagian dari share decision making process. Masalah ini muncul akibat adanya uncertainty. Jadi ada ketidakpastian tadi. Masalahnya adalah kompetensi dokter, ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kompetensi dokter tadi itu, apakah dia kompeten atau tidak, ya. Lalu kemudian bagaimana dalam proses pendidikan dalam prakteknya. Dokter tidak punya waktu, ya, seringkali tidak memberikan informasi yang jelas atau informasi yang memadai. Pasien itu superior inferior, ya, ada rasa sungkan bertanya dan sebagainya. Pasiennya menerima apa saja. Di sisi lain, tentu perlu kepercayaan pasien kepada dokternya. Nah, maka harus dibutuhkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dikatakan efektif adalah apabila apabila eh, tadi informasi yang diberikan tadi benar-benar dipahami. Jadi komunikasi itu dikatakan efektif kalau pembicaraan antara dua orang atau lebih tadi yang memberikan informasi itu bisa dipahami benar isi informasinya oleh yang menerima informasi. Komunikasi efektif mempengaruhi emosi pasien untuk keputusan tindakan selanjutnya. Ini penting ya. Jadi kalau komunikasi tadi tidak efektif, tidak bisa dipahami dengan baik, maka pengambilan keputusan juga menjadi lebih tidak baik. Dan kalau tidak efektif itu mengundang masalah. Dan seringkali memang tuntutan atau kemudian keluhan pasien itu sebenarnya muncul dari komunikasi yang tidak efektif. Nah, sehingga disinilah menyatukan, mencari titik temu antara sudut pandang pasien dan dokter, relasi dokter pasien, termasuk itu harus dia sejajar sebagai mitra dan juga kerjasama. Maka lalu muncullah di sini share decision making process. Hubungan dokter pasien tidak semata-mata hubungan kebutuhan. Pasien lebih butuh, memang benar pasien yang datang lebih dulu, tapi bukan semata-mata seperti itu. Karena apa? Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan hukum seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dan pertanggungjawaban dokter tidak sekedar pertanggungjawaban moral dan profesional etik, tetapi juga ada pertanggungjawaban hukum, perdata, pidana, dan administrasi. Nah, supaya pertanggungjawaban hukum tadi tidak terjadi, maka tadi memang harus ada komunikasi yang sifatnya efektif, ya, bahwa pasien tadi benar-benar memahami. Dan kalau pengambilan keputusan tadi dilakukan, itu adalah bagian dari share decision making process. Ada kodeki di sana, ya, lalu kemudian undang-undang praktek kedokteran, baik itu administratif maupun substantif, termasuk tindakan medis. Nah, kalau kita bicara sedikit lebih ke belakang, maka tadi ya orang ini harus kompeten, ya, ada kompetensi di sana, ada clinical privilege, dia wajib menyimpan rahasia kedokteran, ada informed consent, harus merujuk ke dokter yang lebih ahli, harus memberikan pertolongan darurat, menambah pengetahuan dan mengikuti perkembangan, ya. Kalau ini ada pelanggaran kewajiban, adalah pintu masuk terjadinya malpraktek medis, baik itu perdata, pidana, dan administratif. Nah, kalau di sini ditentukan yang informed consent ya, yang nanti kita akan bahas di kuliah selanjutnya, maka bagaimana komunikasi tadi dijalin secara efektif
untuk mencapai keputusan bersama, share decision making process. Nah, masalahnya adalah praktek kedokteran itu kan empirik ya. Empirik artinya turun-temurun, ya berdasar juga probabilitas. Ada peluang bias dan seringkali unknown, ya, nggak ngerti juga. Ya, hubungan dokter pasien adalah berdasar upaya kontrak terapeutik, jadi berdasar pada daya upaya. Dan juga perkembangan ilmu kedokteran sangat cepat. Ya, standar itu bisa berubah, panduan praktek klinik bisa direvisi, obat baru bisa ditemukan, ya, sehingga lalu kemudian bisa juga akibat-akibat tadi yang sistem yang sangat kompleks ya saling terikat tadi menghasilkan kemungkinan untuk terjadinya cedera atau medication error atau medical error. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena kalau kita lihat kedokteran itu sangat berkembang cepat, ini yang disampaikan oleh Dekan Kedokteran Harvard beberapa waktu lalu, bahwa 10 tahun ke depan yang diajarkan pada mahasiswa kedokteran hari ini ternyata terbukti salah. Dan celakanya mungkin tidak sampai separuh daripada kita yang tahu separuh yang salah tadi. Artinya apa? Ilmu kedokteran itu berkembang dengan sangat-sangat cepat. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya tindakan kedokteran yang terbukti bermanfaat benar itu hanya 11%. 50% itu adalah unknown effectiveness. Dengan demikian, maka tidak mungkin ada jaminan 100% bahwa ini pasti akan berhasil. Karena memang hanya 11% yang terbukti beneficial. Ya, yang 50% itu unknown effectiveness. Artinya apa? Ada data ilmiah yang mengatakan, oh ini bermanfaat, tapi data ilmiah lagi mengatakan ini tidak bermanfaat, atau ini kurang bermanfaat. Sehingga tadi, pilihan-pilihan tindakan harus diberikan dengan detail, dipahami benar oleh pasien, dipahami risiko dan manfaatnya, lalu ketika pengambilan keputusan tadi dilakukan, itu adalah bagian dari pengambilan keputusan bersama, atau yang disebut dengan share decision making process. Nah, masalahnya adalah risiko tindakan kedokteran tadi bersifat inheren, bisa saja dibedakan menjadi risiko yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya, atau risiko yang memang berdasar dari yang sudah bisa dibayangkan sebelumnya, karena ini adalah pengalaman-pengalaman empirik. Risiko tadi bisa acceptable, ya, bisa diterima, rasa nyeri, ya, perdarahan, itu bisa acceptable, atau tidak acceptable, ya, yang tidak dapat diterima, ya. Maka kalau risikonya ini acceptable, maka tindakan tadi dapat dilakukan sesuai dengan standar profesi supaya tadi manfaat dapat maksimal dengan risiko dapat dihilangkan atau ditekan sekecil mungkin. Maaf. Nah, sehingga tetap ya safety, efficacy, dan effectiveness. Safety, efficacy, dan effectiveness itu menjadi pertimbangan yang utama, tetapi karena kita memang ada di era jaminan kesehatan nasional, maka mau tidak mau, tetap saja ada isu tentang efisiensi. Nah, ini yang juga seringkali harus dipertimbangkan karena ada aspek ekonomi di sana. Nah, kalau kita cermati, kenapa share decision making proses itu menjadi penting, karena kalau dulu di traditional medicine itu provider, ya, si pengambil keputusan adalah pengambil keputusannya. Jadi dia adalah yang mengambil keputusan untuk pasiennya. Lalu kemudian ada advokasi buat pasien, ya, termasuk akses terhadap terapi-terapi yang baru, ya. Pilihan terapi dulu hanya satu misalnya, antibiotiknya cuma ini, mau ini nggak mau ini ya adanya cuma ini, gitu. Tapi perkembangan zaman pilihan antibiotik bisa banyak, pilihan tindakan kedokteran bisa banyak, tindakan operasi bisa banyak, ada minimally invasive surgery, ya, ada yang cuma perkutanius saja, saya tanya cuma 2 cm. Lalu kemudian ada teknologi-teknologi baru. Di sisi lain, ada empowerment dari pasien. 20-30 tahun yang lalu, nggak ada itu internet yang bisa memberikan informasi yang sedemikian luas pada pasien. Sekarang pasien bisa bertanya, jadi ada dong yang saya tanya minimal, itu. Yang nggak harus buka semuanya, yang sembuhnya lebih cepat. Nah, sehingga kemudian tadi pasien memiliki pengetahuan yang lebih baik. Nah, lalu kemudian patient and provider partnership. Nah, inilah kalau kita memberikan penjelasan dengan detail, dengan baik terhadap tindakan kedokteran yang akan diambil sesuai dengan standar profesi
standar pelayanan yang tertinggi, maka pasien kita harapkan mampu memahami, dan dari pemahaman yang baik tadi, maka pengambilan keputusan tadi dilakukan bersama. Demi semata-mata kebaikan daripada pasien. Nah, kalau dicermati teman-teman, maka di sini ada experience, ya. Experience itu penting ya. Waduh, ini harus operasi tulang belakang. Waduh, tetangga saya habis operasi lumpuh. Paman saya habis operasi lumpuh. Itu experience, ya. Ada juga informasi, ya, informasi. Apakah pemberian informasinya itu jelas, ya. Lalu kemudian kalau teman-teman lihat di sini, maka pilihan tadi merupakan gabungan dari experience dan informasi dan patient preference. Ada pilihan 3 tindakan kedokteran berdasar dari informasi yang detail dan jelas, risiko dan manfaat, pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, dan apakah rekomendasi yang diberikan oleh dokternya dari 3 pilihan tindakan, 1, 2, 3, maka pasien tadi akan mengambil keputusan. Sehingga di sini adalah share decision making process, ya. Yang tujuannya tadi adalah untuk treatment outcome yang lebih baik. Kalau dicermati, maka tentu tadi bisa saja yang diambil keputusan tadi, patient preference-nya harus mempertimbangkan daripada side effect, ya, cost dan benefit, ya, juga adalah outcome, ya, outcome-nya. Kapan outcome-nya itu bisa dicapai, ya. Nah, tentu di dalam tadi ini makanya nanti penting ketika kita diskusi di topik yang berikutnya, apakah pasien tadi memahami risiko, bagaimana patient preference-nya, dan bagaimana professional preference-nya. Di-inform, maka professional preference itu akan ada di sana. Ya, professional preference. Ada 3 tindakan pilihan. Kalau menurut saya, yang utama adalah ini. Nah, ada alternatif, ada 1 dan 2. Risiko yang ini sekian persen, risiko yang ini sekian persen. Kalau Bapak Ibu tidak ambil yang pilihan pertama yang kami ajukan, maka tindakan kedua dan ketiga dengan risiko segini, begini, begini. Ya. Patient preference, dari pemahaman tentang risikonya, dia understanding the risk. Ya. Maka ini banyak sekali di sini. Ada informasi yang diberikan sebelumnya, kemampuan memahami, faktor sosiodemografi, kalau ini bicara tentang faktor ekonomi, treatment konteks, disease konteks, settingnya di mana? Ini di rumah sakit tipe A dengan fasilitas yang sangat lengkap atau di rumah sakit tipe D, bagaimana pembiayaan, bagaimana tentang pengalaman sebelumnya, maka kemudian gabungan-gabungan ini sampailah kepada decision making. Kalau dilihat di sini, maka ini adalah share decision making process. Nah, ini yang penting buat kita, share decision making process. Sehingga memang ada perkembangan eranya dari opinion based medicine menjadi patient center IBM. Pengambilan keputusan didasarkan pada ilmu pengetahuan yang terbaik yang selalu diperbaharui oleh dokter sebagai bagian dari kode etik yang melekat pada dirinya, yang dituangkan secara tertulis dalam panduan praktek klinik yang disahkan oleh rumah sakit, tetapi di sisi lain kita harus memberikan informasi yang detail, informasi yang bisa dipahami buat pasien untuk tadi pengambilan keputusan bersama. Sehingga bukan semata-mata evidence, ya, tetapi lebih kepada juga hal bagaimana tadi pasien yang sebelumnya memiliki akses yang terbatas, maka healthcare profesional tadi lah yang menjembatani akses yang terbatas tadi. Pasiennya nggak mungkin dong bisa baca panduan praktek klinik. Nah, kalaupun bisa baca, misalnya, mungkin tidak paham sepenuhnya. Bagaimana ilmu kedokteran terbaru yang bisa dipahami oleh pasien? Mungkin dia tidak paham sebelumnya. Maka dokter, profesi kesehatan tadi sebagai jembatan untuk pasien tadi memahami pilihan tindakan, manfaat, dan juga risikonya. Sehingga kita sekarang ada di share decision making process. Nah, ini yang penting ya, bahwa supaya tadi komplain, tuntutan, dan sebagainya itu bisa ditekan adalah bahwa komunikasi tadi harus berjalan efektif.
Kalau dulu paternalistik, pilihannya ini, mau nggak ini ya sudah, nggak ada lagi. Yang terbaik buat kamu ya ini. Ya, itu paternalistik. Kalau ini bisa saja diinform saja, ya ini. Tapi kalau yang ini, apakah Bapak Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan? Oh belum, ya dijelaskan lagi. Juga belum, ayo coba dipanggil yang bisa menemani supaya bisa lebih paham. Ya kan bisa begitu, ya. Setelah dia paham, apakah paham dengan risiko dan manfaatnya? Ya saya sudah paham. Bagaimana? Oh saya memilih ini. Kalau menurut saya sih kurang tepat karena dengan kondisi medis seperti ini pilihan yang ini yang lebih tepat. Ya, dari pembahasan tadi akhirnya ditemukan titik temu. Nah, ini yang kita bilang adalah share decision making process. Ya. Jadi share seeking participation ya. Yuk terlibat dulu tuh. Kita udah jelaskan panjang lebar, rasanya cuma ngomong ya sudah ikut Pak Dokter saja gitu. Ya. Helping you explore the compare treatment option. Jadi ini share ini diberikan bukan kepada dokter dan petugas kesehatan lain, tapi kepada pasien dan biasanya ditempel ya di banyak rumah sakit. Bagaimana supaya dia dibantu untuk tadi ya mengeksplor ya pilihan itu banyak loh, nggak hanya terbatas loh gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dia harus mempertimbangkan value and preference dan mengambil keputusan bersama. Dan setelah itu coba evaluasi apakah keputusan tadi adalah keputusan yang tepat atau tidak. Nah, dengan begini, maka tadi ya implikasi-implikasi dari ketidakpuasan, tuntutan, dan keluhan bisa sedikit banyak dikurangi karena tadi pasien mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang detail, informasi yang benar terkait daripada tindakan-tindakan yang harus dijalani. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut.